Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Reva Waladaya Mustafa. Saya dari kelas 2D. Saya akan melakukan presentasi dari tugas UTS PGBL. Di sini untuk tugasnya kan disuruh menemukan cara CRUD, autentikasi, user level, dan grade dari repo yang telah sudah dikirimkan Pak Prima. Di sini saya sudah melakukan cloning untuk reponya tersebut. Uh, saya sudah clone dan sudah melakukan proses instalasi dan sudah mencari tahu. Di sini saya akan melakukan demo dari tugas tersebut. Pertama, saya akan menyalakan terlebih dahulu server dari Laravel yang telah saya clone tadi. Oke, agak lama. Tadi sebelum saya uh, saya sudah melakukan starter code-nya sudah saya ada beberapa sudah saya pelajari seperti login dan oke. Server saya udah jalan, saya akan mencoba dari server tersebut. Oke, ini pertama kali saya akan login sebagai super admin. Untuk super admin, passwordnya dan user passwordnya akan saya coba terlebih dahulu di database di Seeder. Oke, superadmin@gmail.com. Untuk passwordnya password ini yang pertama kali saya jelaskan tentang login. Yang sudah saya pelajari di project ini dari timnya Pak Prima ini menggunakan loginnya menggunakan sudah sangat jelas. Ini menggunakan sebuah plugin package dari Composer yaitu Laravel Fortify. Gimana apa yang saya tahu tentang Laravel Fortify, Laravel Fortify itu kayak sebuah plugin yang kayak instan itu buat melakukan autentikasi, register, terus login seperti itu di Laravel. Saya udah pelajari untuk tampilannya sendiri itu cara penggunaannya. Dari penggunaannya sendiri ini kan udah kelihatan di routing. Oke. Untuk routingnya sendiri out login ini kan login ini udah terinclude di provider lalu di boot. Ini kayak kelut terus gitu. Ini untuk settingannya kan seperti ini. Untuk login sendiri itu prosesnya dari login view tadi. Ini kan ada login view. Ini kita kan gunain plugin Fortify. Ini memanggil autentikasi. Autentikasinya di login tadi ada sebuah autentikasi login itu yang berada di resource. Oke, view out terus login.
Terus di login ini kan ada sebuah form. Di form tersebut ada 2 key-nya adalah email sama password. Terus dari form actionnya sendiri kan ini kan pakai login. Di login sendiri kan ini bisa diketahui juga dengan cara partisan this. Oke, ini kan udah ketahuan dari routingnya. Ini menggunakan Laravel Vertify atau plugin tadi. Untuk postnya, ini kan untuk loginnya, ini menggunakan metode post sesuai metode yang telah dipilih tadi. Terus ini ngarah ke sini di providernya. Oke, di sini seperti ini. Terus ini untuk prosesnya. Ini untuk view-nya, terus ini prosesnya. Untuk sementara segitu saja untuk login. Lalu poin kedua ini autentikasi. Dari autentikasi tadi yang telah saya pelajari penggunaannya seperti itu. Untuk kesimpulannya, autentikasi di project ini menggunakan sebuah package dari Laravel, yaitu Laravel Vertify untuk login. Lalu saya akan menjelaskan tentang membuat CRUD. Saya akan mengambil contoh di user list. Yang pertama, ini ada user management. Saya akan sembari membuka paddingan. Oke, di user management ini kan terdapat sebuah resource user controller. Ini ada import, export, demo. Ini yang saya jelaskan adalah tentang resource-nya saja, karena di resource ini terdapat kayak gabungan antara resource dari user ini, seperti method create, update, delete, edit, semua terdapat di sini. Oke, untuk penggunaannya sendiri seperti ini. Pertama, ini kan indeks. Di sini di indeks. Untuk melihat itu di mana saya menggunakan ini. Menggunakan route list tadi. Oke, yang spesifik. Paste. Oke, ini ya. Ini ya, Pak. Untuk loginnya di sini. Ini kan seperti ini sesuai routingnya. User management /user. Ini mengarah ke sebuah controller app controller user controller. Mengarah di sini. http controller user controller. Di user controller ini data ini diambil dari data-data ini diambil dari sini, database ini menggunakan sebuah query builder. Lalu ini request information untuk iya kayak seperti order by ini untuk melakukan order by-nya. Lalu ini select ini diselect email sama date-nya disesuaikan menggunakan db row, terus dibuat sebuah pagination sebanyak 10. Lalu diparsing dengan complex. Variabel ini diparsing ke view menggunakan complex. Untuk view-nya sendiri
seperti ini. Source view user index. Oke, seperti ini. Data yang dikirim dari controller tadi akan dilakukan looping menggunakan for each. Lalu ini akan dicari incrementnya, terus name ini ditampilin semua, terus lanjut di create. Di poin ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah CRUD sama sekalian tentang data grid-nya. Yang pertama di sini ada name. Name itu ini kayak key-nya, ini grid-nya kan seperti ini. Ini yang tempatnya di user grid. Di grid itu caranya saya mengetahui itu di sini, Pak. User management grid ini kan udah kelihatan user controller grid. Ini udah kebaca di sini. Ini nge-view, lakukan view, lakukan return view, lalu ke sini ke resource view-nya di sini. Untuk layoutingnya sendiri, untuk grid-nya sendiri, maaf. Di sini pertama ada kayak gini, saya akan langsung ke poin utamanya. Di grid ini terdapat form. Form ini mempunyai sebuah input. Di input ini mempunyai key. Key-nya itu name, terus ada email sama password. Dari sini sendiri ini ada sebuah add error. Add error ini adalah sebuah validasi ketika dari validasi yang telah dibuat tidak sesuai, maka akan ditampilkan error tersebut berupa tambahan kelas is invalid, lalu akan menampilkan sebuah message errornya. Jika error name-nya ada, maka akan ditampilkan message-nya. Untuk contohnya sendiri seperti ini. Name-nya nggak saya kasih, maka akan tampil error seperti ini. Untuk errornya sendiri, di sini di codingan di sini ini menggunakan request dari user request. Di sini kita bisa diketahui store request itu buat validasinya di yang berada di lokasi app http request store request store user request. Ini dari row-nya sendiri kan, ini email itu validasinya harus diisi, formatnya harus email, lalu unique yang berada di tabel user, terus name ini ya mengikuti sesuai row-nya seperti itu. Lalu data dari grid view tadi akan dikirim. Dikirim ke sebuah routing yang bernama user.store. User.store itu kita bisa ketahui itu lokasinya lewat sini. Ini user.store, lalu ini controllernya. Untuk pengecekan sendiri, ini terdapat sebuah CSRF. CSRF ini adalah sebuah token untuk melakukan pengiriman data ke sini, ke controller biar secure gitu. Ini nanti datanya akan dikirim ke sini di request. Di request ini akan divalidasi terlebih dahulu di request tadi. Lalu jika validasinya berhasil, maka data akan di-create sesuai name, request name, email, sama passwordnya
di enkripsi. Jika datanya berhasil, maka akan diredirect di routing user index dengan sebuah pesan sukses, alert sukses, data berhasil ditambahkan. Oke, saya akan coba terlebih dahulu. Oke, data akan saya kirim ke controller. Oke, ini akan tampil sebuah alert dari sini tadi jika data berhasil ditambahkan. Seperti itu untuk proses grid-nya sendiri sama grid-nya. Lanjut ke edit. Dari edit sendiri ini berasal dari file index tadi. Ini berasal dari file index. Edit dengan routing edit. Di routingnya di sini bisa diketahui ini untuk editnya sendiri bisa itu di situ ada sebuah user edit untuk melakukan edit data. Di edit data itu kan akan diproses di controller edit. Oke, ini akan langsung dikirim ID. ID-nya akan langsung search ke database, terus variabel ini akan diparsing ke sini dengan method with ini. Akan diparsing ke method with dengan name-nya user ke user. Di view-nya ke edit. Ke sini. Seperti ini. Untuk proses editnya sendiri ini kan menggunakan ID. Ini ID-nya terlebih dahulu, lalu name-nya edit gitu. Terus your name ini akan ditampilin name-nya, name dengan value ini yang diparsing lewat user controller tadi. Ini akan diparsing di sini. Lalu langsung lanjut saja. Di intinya dengan cara update. Di update sendiri ini kan ada sebuah action di Laravel sudah menggunakan sebuah metode sendiri seperti ini untuk melakukan cara update sendiri menggunakan metode put seperti ini. Ini user update, metodenya menggunakan put. Ini update ke controller, name controller update. Terus ini validasi requestnya tadi bisa dilihat di request tadi. Salah di sini. Ini bisa dilihat seperti ini requirement-nya untuk validasinya. Terus ketika berhasil datanya divalidasi terlebih dahulu, terus disimpan ke database, terus dikirim dengan sebuah pesan user berhasil di-update. Saya contohkan seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu delete data. Untuk delete data sendiri bisa dilihat di index. Di index sendiri ini kan dari delete sendiri di Laravel menggunakan metodenya yang namanya delete. Ini di Laravel kan menggunakan metode yang namanya delete. Di delete sendiri itu ada sebuah action. Ini ngelakuin action jika button delete ini dipencet, maka akan
akan akses routing yang namanya user destroy. User destroy itu mempunyai sebuah metodenya delete, terus mengirim sebuah parameter, terus seperti itu. Mungkin saya ada juga kayak tambahan, mungkin di sini dari delete sendiri bisa di lebih singkatin kayak metodenya metode delete seperti ini. Ini juga bisa. Tadi saya mencoba itu bisa seperti ini. Terus ini diganti tokennya, bisa juga diganti seperti CSRF seperti itu mungkin. Oke, ketika datanya di delete maka akan hilang. Saya akan mencoba menghapus satu data. Ini tadi data yang saya baru tambahkan tadi. Data sudah berhasil ditambahkan. Oke, data sudah hilang seperti itu untuk get sama delete nya sendiri. Dari kesimpulannya, untuk CRUD sudah saya jelaskan seperti tadi. Lalu proses grid-nya tadi sudah saya sampaikan seperti yang tadi. Terus saya akan membahas tentang user level. Di sini dari projectnya Pak Prima sendiri, untuk user levelnya menggunakan seperti layer level permission. Di layer level permission sendiri itu kan kayak menggunakan saya buka terlebih dahulu database saya. Di sini terdapat permission ID, metode tipe, model ID. Model ID itu kayak usernya gitu. Lalu ada rule-nya, password reset, password sama permission, sama access token, hash rule, sama hash permission. Untuk logiknya di sini kan di admin sendiri sudah ditampilin ada sebuah rule list, permission to role, user to role. Di permission list rule list ya. Yang kan sudah jelas yang namanya rule list itu seperti kayak aksesnya. Akses itu di sini udah dibuatin contoh dari Pak Prima, user sama super admin. Terus guard name. Guard name itu kayak scope, misal ini digunain sebagai permission buat web atau bisa juga digunakan sebagai API. Kalau nanti digunakan API, guard name-nya akan diubah menjadi API. Lalu ada permission list. Kalau rule list itu hak akses, kalau permission itu nama hak aksesnya. Ini permission listnya seperti ini. Ada dashboard, user management, menu management. Lalu permission to role, user to role. Oke, saya jelasin permission to role. Dari permission to role sendiri, ini adalah name dari role user. Role user itu guard name dengan web mempunyai sebuah permission. User ini bisa melakukan dashboard, mengakses dashboard, user management, user index. Lalu super admin. Super admin itu bisa mengakses banyak ini yang sudah dipilih ini semua. Terus ini user list. Dari user list sendiri yang sudah mempunyai role adalah super admin dan user seperti itu. Langsung saja dari kesimpulan yang saya pelajari di sini, permission list itu kayak level itu kayak sebuah jabatan gitu, sebuah jabatan. Lalu apa yang saya bisa akses?
di project ini Pak Prima menggunakan sebuah permission dari ini file permissionnya seperti level permission, lalu diimplementasikan di sini. Mungkin dari apa yang saya pelajari dan yang saya pahami cuma itu saja. Atas kurang lebihnya mohon maaf.